Halo, selamat datang di Ruang Inspirasi Diri. Kali ini, kita akan membahas tentang dua hal yang sering menjadi masalah bagi banyak orang, yaitu insecure dan toxic positivity. Apa sih insecure itu? Insecure adalah perasaan tidak percaya diri, tidak aman, atau tidak nyaman dengan diri sendiri atau situasi tertentu. Insecure bisa muncul karena berbagai faktor, seperti pengalaman masa lalu, perbandingan dengan orang lain, tekanan sosial, atau ekspektasi yang terlalu tinggi. Insecure bisa berdampak negatif bagi kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Insecure bisa membuat kita merasa rendah diri, cemas, depresi, atau bahkan stres. Insecure juga bisa mengganggu hubungan kita dengan orang lain, karena kita bisa menjadi terlalu sensitif, defensif, atau posesif. Lalu, apa sih toxic positivity itu? Toxic positivity adalah sikap atau perilaku yang menekankan untuk selalu berpikir positif, bahagia, atau optimis, tanpa memperhatikan atau mengakui emosi negatif yang kita atau orang lain rasakan. Toxic positivity bisa muncul karena kita merasa harus selalu kuat, sempurna, atau bahagia di depan orang lain, atau karena kita tidak mau atau tidak bisa menghadapi masalah yang ada. Toxic positivity juga bisa berdampak negatif bagi kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Toxic positivity bisa membuat kita menolak, menyangkal, atau menekan emosi negatif yang kita rasakan, padahal emosi negatif itu adalah hal yang normal dan manusiawi. Toxic positivity juga bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk belajar, berkembang, atau mendapatkan dukungan dari orang lain. Nah, bagaimana cara mengatasi insecure dan toxic positivity dengan psikologi? Apakah ada tips atau trik yang bisa kita lakukan untuk merasa lebih percaya diri, nyaman, dan seimbang dalam menghadapi emosi kita? Simak terus video ini sampai habis, karena saya akan memberikan jawabannya untuk Anda. Namun, sebelum masuk dalam pembahasannya, subscribe channel ini demi kemajuan dirimu. Untuk mengatasi insecure dan toxic positivity dengan psikologi, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Mengenali dan menerima emosi kita. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengenali dan menerima emosi kita, baik yang positif maupun negatif. Emosi adalah hal yang alami dan bermanfaat bagi kita, karena emosi bisa memberitahu kita tentang keadaan diri, lingkungan, atau situasi yang kita hadapi. Emosi juga bisa menjadi motivasi atau dorongan untuk bertindak atau berubah. Oleh karena itu, kita tidak perlu merasa malu, bersalah, atau takut dengan emosi kita. Kita bisa mencoba untuk menyadari, mengungkapkan, dan mengekspresikan emosi kita dengan cara yang sehat dan konstruktif, misalnya dengan menulis jurnal, berbicara dengan orang dekat, atau melakukan aktivitas yang menyenangkan. 2. Mengubah pola pikir kita. Langkah kedua yang bisa kita lakukan adalah mengubah pola pikir kita, terutama yang berkaitan dengan insecure dan toxic positivity. Kita bisa mencoba untuk mengganti pola pikir yang negatif, tidak realistis, atau tidak sehat dengan pola pikir yang positif, realistis, dan sehat. Misalnya, jika kita merasa insecure karena merasa tidak cantik, tidak pintar, atau tidak sukses, kita bisa mengganti pola pikir itu dengan menyadari bahwa kecantikan, kecerdasan, atau kesuksesan itu adalah hal yang relatif, subjektif, dan tidak menentukan nilai diri kita. Kita bisa menghargai dan mencintai diri kita apa adanya dan berusaha untuk meningkatkan potensi diri kita dengan belajar, berlatih, atau berkreasi. Atau, jika kita merasa toxic positivity karena merasa harus selalu bahagia, kuat, atau sempurna, kita bisa mengganti pola pikir itu dengan menyadari bahwa tidak ada manusia yang bisa selalu bahagia, kuat, atau sempurna. Kita bisa mengakui dan menghormati emosi negatif yang kita rasakan dan mencari cara untuk mengatasinya dengan bijak, misalnya dengan mencari solusi, meminta bantuan, atau beristirahat. 3. Mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri kita. Langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri kita.
Kepercayaan diri adalah keyakinan kita terhadap kemampuan diri kita untuk melakukan sesuatu, sedangkan harga diri adalah penilaian kita terhadap diri kita secara keseluruhan. Kepercayaan diri dan harga diri yang baik bisa membantu kita untuk mengatasi insecure dan toxic positivity, karena kita bisa merasa lebih aman, nyaman, dan puas dengan diri kita. Kita bisa mengembangkan kepercayaan diri dan harga diri kita dengan cara-cara seperti menetapkan dan mencapai tujuan yang realistis dan bermakna bagi kita. Mengakui dan mengapresiasi prestasi, kemajuan, atau kelebihan yang kita miliki. Belajar dari kesalahan, kegagalan, atau kekurangan yang kita alami, dan tidak menyalahkan diri sendiri. Menghindari perbandingan dengan orang lain, dan fokus pada proses dan hasil diri sendiri. Menerima dan meminta umpan balik yang konstruktif, dan tidak terlalu peduli dengan pendapat atau kritik yang tidak penting atau tidak benar. Bersikap positif, optimis, dan bersyukur terhadap diri, orang lain, dan kehidupan. 4. Membangun hubungan yang sehat dan mendukung dengan orang lain. Langkah keempat yang bisa kita lakukan adalah membangun hubungan yang sehat dan mendukung dengan orang lain. Hubungan yang sehat dan mendukung adalah hubungan yang didasarkan pada rasa saling percaya, menghormati, mengerti, dan membantu antara kita dan orang lain. Hubungan yang sehat dan mendukung bisa membantu kita untuk mengatasi insecure dan toxic positivity, karena kita bisa merasa lebih terhubung, dihargai, dan didukung oleh orang lain. Kita bisa membangun hubungan yang sehat dan mendukung dengan cara-cara seperti memilih dan bergaul dengan orang-orang yang baik, positif, dan inspiratif bagi kita. Menjalin komunikasi yang jujur, terbuka, dan asertif dengan orang lain. Memberi dan menerima dukungan, bantuan, atau saran yang sesuai dengan kebutuhan kita atau orang lain. Menghargai dan menghormati perbedaan, batasan, atau keputusan yang ada antara kita dan orang lain. Menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima, antara dekat dan jauh, dan antara bergantung dan mandiri dalam hubungan dengan orang lain. Itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi insecure dan toxic positivity dengan psikologi. Dengan melakukan cara-cara tersebut, kita bisa merasa lebih percaya diri, nyaman, dan seimbang dalam menghadapi emosi kita. Kita juga bisa meningkatkan kesehatan mental dan kualitas hidup kita. Namun, perlu diingat bahwa tidak ada cara yang sempurna atau instan untuk mengatasi insecure dan toxic positivity. Setiap orang memiliki kondisi, situasi, dan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita perlu bersabar, konsisten, dan fleksibel dalam menerapkan cara-cara tersebut. Jika kita merasa kesulitan, bingung, atau tidak bisa mengatasi insecure dan toxic positivity sendirian, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau psikiater. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi kamu. Jika kamu suka video ini, silakan like, komen, dan share. Jika kamu belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.